What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.2 beta 2. Kalau sebelumnya di video sebelumnya gue ngebahas iOS 15.2 beta 1. Nah, sekarang udah dirilis lagi iOS 15.2 beta 2. Ingat ya, ini masih versi beta, bukan versi yang resmi dipublish ya. Sebenarnya ini juga resmi beta, cuman masih tahap pengembangan. Nah, di video ini gue akan jelaskan adanya fitur baru, tapi gue nggak akan jelaskan secara detail karena kita biar tetap excited untuk menunggu versi final resmi publiknya. Oke, so apa aja fitur barunya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di sini gue menggunakan iPhone XR gue. Di sini akan gue jelaskan iPhone XR gue sudah menggunakan iOS 15.2 beta 2. By the way, iPhone 6s gue juga sudah iOS 15.2 beta 2 ya. Jadi nanti kita akan sekalian ceki-ceki atau cek-cek iPhone XR ini kira-kira fiturnya ada nggak, dan di iPhone 6s juga ada atau tidak. Tapi nggak akan gue detailin sekali lagi. Jadi ini biar tetap penasaran pada saat nanti versi publik resminya dirilis. Oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama itu ada di aplikasi mail ya. Jadi kalau kalian ingin kirim email, kita bisa langsung menggunakan hide my email. Jadi di sini kita bisa tap from ya. Nah, di sini ada hide my email kayak gitu. Jadi buat temen-temen nih penting juga nih cuy, kalau lu kirim email rahasia atau gimana, email lu biar nggak kelihatan gitu ya atau tidak ketahuan, ini penting nih. Jadi kita bisa langsung gunakan hide my email ini kayak gitu. Itu yang pertama ya. Ya, lanjut fitur kedua yaitu adanya fitur legacy kontak. Nah, ini penting banget nih di iOS 15.2 ternyata. Sebelum gue lanjutin videonya, gue mau rekomendasikan kalian tempat servis iPhone serta ganti spare part iPhone atau produk Apple lainnya yang terpercaya dan dijamin aman. Ya, the one and only yaitu Asoris by Applesoris ini. Kalian bisa search aja di Instagram Asoris by Applesoris. Kalian bisa tanya-tanya terkait servis atau ganti spare part di Instagramnya, atau kalian bisa klik link di bio-nya untuk via WhatsApp juga boleh. Dan ini kalian bisa cari sesuai lokasi terdekat rumah kalian untuk ke outlet-outlet Asoris. Dan Asoris ini tidak hanya menjual servis serta spare part, dia juga menjual aksesoris. Kalian bisa cek Shopee-nya Applesoris. Nah, ini nama Shopee-nya Applesoris. Kalian bisa kunjungi aja Shopee-nya. Di sini tuh original, kabel adapternya original Apple, jadi aman, terjamin. Dan kalian juga bisa cari case atau tempered glass di Shopee-nya Applesoris ini. Buruan, kalian kunjungi aja langsung Shopee-nya karena harganya juga relatif murah cuy. Dan by the way, Asoris by Applesoris ini juga menjual Artsoris. Nah, Artsoris itu apa sih? Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki iPhone-nya lama tidak terpakai lagi atau iPhone-nya rusak tapi kalian ingin memanfaatkan, kalian bisa jadikan pajangan seperti Artsoris ini. Nah, kalian bisa cek di Instagramnya. Ini adalah Artsoris nih. Jadi seperti pajangan di kamar ataupun di ruang tamu kalian, jadi lebih lucu dan lebih keren tentunya. Jadi kalian bisa langsung hubungi pihak Asoris untuk melakukan pembelian Artsoris. Kalian bisa langsung kunjungi aja Instagramnya Asoris by Applesoris ini. Ini tempat terpercaya dan dijamin aman, bener deh. Oke, yaudah, yuk kita lanjutin videonya yuk. iOS 15.2 ini adanya fitur legacy contact. Nah, fitur itu cara kerjanya itu adalah mewariskan akses iPhone kita ke orang yang udah kita tentukan atau kita percaya. Oke, adanya di mana fitur tersebut? Adanya di aplikasi setting. Nah, di sini kita tap yang profile. Di sini kita pilih password and security. Ya, setelah itu kalian pilih yang bawah ini, legacy contact. Kita tap yang legacy contact. Nah, di sini ada legacy contact. Jadi buat teman-teman yang memang ya ini sih sebenarnya gimana ya? Intinya kalau kalian kenapa-napa atau sampai bahkan meninggal, nah, iPhone ini tetap bisa kalian akses dengan memerintahkan orang atau keluarga kalian atau siapapun yang memang sudah kalian percaya untuk mengakses data tersebut. Jadi kita tinggal add aja. Di sini tertulis juga add someone you trust ya. Lalu share your access key, pass down your digital legacy. Jadi orang-orang yang kalian pilih untuk masuk ke legacy contact ini akan bisa mengakses data kalian ketika kalian in case memang sampai harus meninggal, dan itu harus diwariskan. Kasarnya diwariskan lah ya gue bilangnya, karena password dan lain sebagainya, data-data kalian di iPhone ini bisa diakses oleh keluarga kalian tersebut kayak gitu. Jadi kalian tinggal add aja legacy contact, minta verifikasi pada saat add legacy contact, maka nanti akan kita bisa pilih keluarga kita. Tinggal pilih aja, lalu kita next. Detailnya mungkin nanti di versi resminya akan gue jelaskan. Intinya adanya fitur add legacy contact. Oke, jadi buat teman-teman ini penting banget sih legacy contact ini nih. Bener-bener buat jaga-jaga biar data kita tetap bisa diakses ya, meskipun kitanya sudah tidak ada kayak gitu cuy. Oke, ya selanjutnya adanya child communication safety. Nah, ini gue juga bingung sih. Fitur ini nih intinya buat anak-anak ya, tapi gue search di sini belum berjalan kayaknya. Jadi intinya communication safety ini bisa buat anak-anak atau teman-teman yang memang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Jika anaknya minjem HP
di sini penting juga nih child communication safety, tapi gue belum tahu banget fungsinya apa. Mungkin nanti ya ketika versi resminya rilis gue akan jelaskan ya. Intinya nanti gambarnya seperti ini, gue contoh ini. Nah kayak gitu, child communication safety. Tapi kita nggak tahu nih di Indonesia kebagian juga nggak, harusnya kebagian fitur tersebut. Dan selanjutnya adanya fitur opsi auto makro dalam preserve setting, dimana kita bisa disable atau enable langsung dari aplikasi kameranya. Jadi gue contohin ya, gue menggunakan iPhone 13 Pro gue. Jadi di bagian setting, kalau kalian ke kamera, nah di sini kan ada fitur auto makro. Nah nanti di iOS 15.2 dia tidak hanya ada di sini, tapi ada di preserve setting juga di sini. Nanti dia akan ada di bagian sini, di mana dia bisa kita akses langsung di aplikasi kameranya. Jadi ketika kita membuka aplikasi kamera di sini, nah di bagian sini nanti akan ada fiturnya nih, auto makronya bisa kita disable dan enable kayak gitu di bagian sininya. Kalau gini kan kita ini tuh kan langsung otomatis kan, kalian bisa lihat tuh ya, ada perbedaan kan kalau dideketin tuh langsung otomatis. Nah nanti kalau di iOS 15.2 dia ada fitur kita bisa tap di sininya nih, disable atau enable kayak gitu sih. Oke, itu mungkin adanya di iPhone 13 Pro aja sih, mungkin ya, atau di iPhone 13 series kayak gitu. Ya kita lanjutin, di iOS 15.2 beta 2 ini bisa synchronize library podcast. Jadi kalau kalian pergi ke setting gini, lalu kalian ke aplikasi podcast, nah di sini kita bisa sync library, dimana sebelumnya belum ada ya. Kalau kita cek di iOS 15.1 di iPhone 13 Pro gua, kita cek ya di iOS 15.1 iPhone 13 Pro gua, iOS 15.2 beta 2 iPhone XR adanya synchronize library, tapi di iPhone yang 13 Pro iOS 15.1 tidak ada cuy. Jadi kita bisa synchronize library nih, jadi podcastnya bisa ada di device mana aja selama Apple ID-nya synchronize kayak gitu. Dan fitur selanjutnya di iOS 15.2 beta 2 ini ada di aplikasi Find My App. Jadi ketika kalian buka aplikasi Find My App seperti ini, pada bagian tab item adanya fitur item that can track me sama help return lost item. Jadi kedua fitur ini ditambahkan oleh Apple, dimana intinya sama-sama untuk mencari apa ya dibilang ya, AirTag atau item lainnya yang sudah di add di Find My App ini, agar memudahkan kita saat mencari alat tersebut kayak gitu. Jadi di sini help return juga ada ya, help return lost item seperti ini, dan tentunya adanya item that can track me. Oke, jadi ini fiturnya intinya tetap untuk mencari sih ya, bagi teman-teman yang memiliki AirTag ataupun item lainnya kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu masalah performance baterai. Menurut gua so far aman-aman aja ya terkait baterai di iPhone XR gua. Di sini kita cek ya ke bagian baterai health masih 84%, iPhone XR gua masih bagus ya. Dan untuk masalah baterai life atau boros atau tidak, ya susah juga sih dibahasnya karena masih beta. Tapi gua rasa sih gua nggak terlalu boros di sini ya, di iPhone XR terutama. Dan masalah performance menurut gua cukup aman, tidak ada kendala crash atau force close aplikasi, sangat aman menurut gua untuk performance pada iPhone XR kayak gitu cuy. Ya segitu aja kayaknya yang bisa gua kasih tahu, karena gua nggak kasih tahu detail sengaja biar kita tetap excited menunggu iOS 15.2 yang kemungkinan mungkin akhir bulan November ini mungkin ya, atau awal Desember kayak gitu. Karena ini masih beta 2 cuy, masih tahap beta 2, jadi masih jauh nih pengerjaannya. Nanti juga akan ada fitur-fitur baru lagi setelah ini pastinya di beta 2, di beta 3 pasti ada fitur baru lagi atau perbaikan kayak gitu. Jadi ya sengaja nggak gue kasih detail biar kita tetap excited. Itu aja sih. Segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.